Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Manurjanah dengan NIM A1D121013, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Di video kali ini kita akan membahas tentang pendidikan inklusi. Nah, materi hari ini mencakup tentang pengertian pendidikan inklusi, tujuan pendidikan inklusi, peserta didik di sekolah inklusi, dan anak berkebutuhan khusus. Tahukah kamu apa itu pendidikan inklusi? Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan pada seluruh peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sejarah pendidikan inklusi di Indonesia. Di Indonesia, pendidikan inklusi sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1986. Namun, dalam bentuk yang sedikit berbeda. Sistem pendidikan tersebut awalnya dinamakan pendidikan terpadu dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2/U/1986 tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu di Indonesia. Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dan komitmen dengan Indonesia menuju pendidikan inklusi untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar. Pada tahun 2005, diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusi. Selanjutnya, tujuan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif memberikan berbagai kegiatan dan pengalaman sehingga semua siswa dapat berpartisipasi dan berhasil dalam kelas reguler yang ada di sekolah tetangga atau sekolah terdekat. Pendidikan inklusif berpotensi mampu memberikan distribusi yang berarti bagi setiap anak-anak dengan segala keragamannya, terutama anak-anak berkebutuhan khusus, hubungan dan mempersiapkan kehidupan yang lebih layak dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Selanjutnya, pendidikan inklusi secara merinci. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2, tujuan inklusif untuk 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan memiliki diskriminatif bagi semua peserta didik. Selanjutnya, manfaat pendidikan inklusi. 1. Membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusi. 2. Menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif. 3. Melibatkan dan memperdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak-anak pada setiap distrik, dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah. 4. Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran. 5.
menghambatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Kemudian, prinsip-prinsip pendidikan inklusif. 1. Prinsip persamaan hak dalam pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas sekolah. 3. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu. 4. Prinsip kebermaknaan. 5. Prinsip keberlanjutan. Berikutnya, faktor pendukung pendidikan inklusi. 1. Adanya keterpedulian pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan tujuan pendidikan. 2. Keterlibatan stakeholder sebagai penyelenggara kependidikan yang menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. 3. Adanya kepedulian pihak dunia usaha untuk menyediakan dan memproduksi media kependidikan yang dibutuhkan. Faktor penentu utama agar implementasi pendidikan inklusif bertahan lama. 1. Adanya kerangka yang kuat. 2. Implementasi berdasarkan budaya dan konteks lokal. 3. Partisipasi yang berkesinambungan dan refleksi. Selanjutnya yaitu faktor penghambat pendidikan inklusi. 1. Terbatasnya dana dan pengadaan media pendidikan yang dibutuhkan. 2. Minimnya kreativitas di kalangan masyarakat dalam menyiapkan media pendidikan. 3. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan melalui media pendidikan. 4. Kurangnya sosialisasi akan pentingnya media pendidikan bagi peserta didik dan media penyelenggaraan pendidikan. 5. Terbatasnya keberadaan media kependidikan yang spesifik bagi peserta didik berkebutuhan khusus, karena tidak semua produk bisa dengan mudah didapat di lapangan pasar. Asesmen pendidikan di sekolah inklusif. 1. Menentukan cakupan dan tahap keterampilan yang akan diajarkan. 2. Menetapkan perilaku yang akan diakses. 3. Memilih aktivitas evaluasi. 4. Pengorganisasian alat evaluasi. 5. Pencatat kinerja siswa. Selanjutnya, kebutuhan untuk anak berkebutuhan khusus. 1. Disesuaikan jenis anak berkebutuhan khusus. 2. Memberikan motivasi. 3. Memasukkan anak ke sekolah yang tepat. 4. Bergabung dengan komunitas perkumpulan. 5. Memberikan keterampilan hidup. 6. Menyediakan sarana dan prasarana. Peran orang tua dalam pendidikan inklusi. 1. Advokasi bagi pendidikan anak mereka. 2. Sebagai kolaborator dan rekomendator bagi para profesional untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang cara mereka menangani anak mereka di rumah agar mudah dalam memutuskan masalah pendidikan bagi anak. 3. Memberikan sebuah pengakuan terhadap eksistensi anak dengan memberikan mereka akses untuk bisa hidup di kalangan yang lebih umum. 4. Membantu memberikan keputusan mengenai penempatan sekolah dan program dukungan belajar untuk anak-anak mereka. 5. Melibatkan diri ke dalam proses belajar mengajar anak secara aktif guna memberikan dukungan bagi pembelajaran dan pengembangan yang efektif bagi anak. Peserta didik pada pendidikan inklusif secara umum adalah semua peserta didik yang ada di sekolah reguler,
Tidak hanya mereka yang sering disebut sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi juga mereka yang termasuk anak normal. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan, masalah, dan menyimpang baik fisik, sensomotoris, mental, intelektual, sosial, emosi, perilaku, atau gabungan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan yang khusus. Menurut Depdiknas tahun 2006, untuk keperluan pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus dikelompokkan sebagai berikut. A. Anak dengan gangguan penglihatan. B. Anak gangguan pendengaran. C. Anak gangguan fisik motorik. D. Anak berbakat. E. Anak gangguan intelektual. F. Anak lambat belajar. G. Anak berkesulitan belajar spesifik. H. Anak gangguan wicara. I. Anak gangguan emosi dan sosial. A. Anak dengan gangguan penglihatan. Anak dengan gangguan penglihatan mempunyai karakteristik sebagai berikut. A. Tidak mampu melihat. B. Tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. C. Kerusakan nyata kepada bola mata. D. Sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan. E. Mengalami kesulitan mengambil benda kecil di sekitarnya. F. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh, merah, atau kering. G. Peradangan hebat pada kedua bola mata. H. Mata bergoyang terus. Dan I. Menggosok-gosok mata secara berlebihan. B. Anak gangguan pendengaran. Tuli adalah kehilangan pendengaran yang sangat berat, sehingga indera pendengaran tidak berfungsi. Karenanya, perkembangan bahasa bicara menjadi terhambat. Anak dengan gangguan pendengaran memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Tidak mampu mendengar. B. Terhambat perkembangan bahasanya. C. Sering menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi. D. Kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara. E. Ucapan kata tidak jelas dan kualitas suara aneh atau monoton. G. Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. C. Anak gangguan fisik motorik atau tunadaksa. Tunadaksa dapat diartikan sebagai cacat tubuh. D. Anak berbakat. Anak yang mempunyai kelebihan, misalnya tingkat intelektual yang tinggi dibandingkan temannya. E. Anak gangguan intelektual atau tunagrahita. Disebut juga cacar mental, yaitu kemampuan mental berada di bawah normal. F. Anak lambat belajar merupakan anak yang mengalami keterlambatan dalam berpikir. G. Anak gangguan wicara disebabkan oleh gangguan pendengaran dan rusaknya organ bicara, misalnya lidah. I. Anak gangguan emosi dan sosial mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, kesimpulan video pembelajaran kita pada hari ini yaitu pendidikan inklusif memiliki peran penting, yaitu untuk menjamin hak setiap orang agar mendapatkan pendidikan, menghilangkan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus, dan meningkatkan mutu pendidikan. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.